Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, jumpa lagi guys dengan saya Rahmat JR10 alias Dalbantea. Oke, kali ini saya ingin seperti biasa ngelawak dan tanya jawab. Yang pertama saya ingin ngelawak dulu ya Pak. Aku mau tanya dulu, kamu tumben sih jam 1 malam baru nyampe sini? Ini jam 1. Perasaan jam 11 kurang deh. Iya, tapi kalau di Arab kan jam 1 malam ini. Iya ya. Iya, kemarin saya nggak sempat syuting berapa hari guys. Soalnya yang pertama saya sakit pas dari Sabtu. Sakit apa, jantung apa liver? Sakit biasa, panas, pilek, demam. Cuman kok gejala COVID sih? Panas, pilek. Ya suhunya berapa? Ada 100 derajat. Gak tahu. Suhunya. Saya nggak ke rumah sakit, saya masih di rumah. Menenangkan diri. Ke rumah sikat ya. Nah, ini terima kasih untuk para penggemar saya dan teman-teman saya, khususnya untuk teman pengamen sejalan nama saya yang sudah menjenguk saya dan nengokin saya ketika saya sakit. Yang nengokin banyak ya? Ada 100 orang? Nggak nyampe, paling berapa orang doang. Satu orang ya? Kirain 100 orang, ini 1 orang. Terus saya mau minta doa guys kepada kalian besok, bahwa ada teman saya namanya Gunawan, biasa dipanggil Lawang. Dia ingin mengadakan katanya acara kayak hitanan atau sunatan. Yang dihitanin Pak Wawangnya Pak anaknya? Anaknya. Oh, anak. Hitanan maksudnya sunatan. Minta doanya semoga besok saudara Awang di sunatnya berjalan dengan lancar semuanya. Amin amin. Dilumpuhkan. Tapi sunatan bukan masal bukan ya? Bukan, sunat di rumah. Pribadi lah ya. Iya, pribadi. Oke, terima kasih untuk Mbak Sandy yang sudah mengundang saya dan memanggil saya ke rumah tupai dan rumah kayu di bawah laut yang kedalamannya mencapai 100 miliar kaki kedalaman. Waktu sudah banyak amat. Ntar kamu belum masuk ke dalam udah ngambang duluan. Iya. 100 miliar. 100 kaki kali ini. 100 kaki gajah apa kaki macan apa kaki onta. Terus saya seperti biasa berubah lagi bajunya warna red atau yang biasa bahasa Indonesia disebutnya merah. Oh, merah bol ya. Merah aja, merah doang. Merah jambu ya. Merah jambu emang ada ya Pak? Ada jambu merah. Jambu bol. Untuk para teman-teman saya dan grup saya YouTuber yang ada di WA, mohon maaf yang waktu itu ngecat saya untuk minta video, untuk membuatkan videonya selama durasi 1 jam. Bukannya saya nggak mau, tapi saya belum bisa, soalnya saya ini masih pemula dan belum mempunyai banyak modal untuk kebutuhannya semuanya. Iya, soalnya kan kalau ngupload 1 jam itu kalau pakai HP itu kan lamanya minta bisa 20 hari ya lamanya ya. Jadi iya, ntar nggak kelar-kelar ya. lama. Minimal 15 menit lah biar Kalau bisa di upload ya. Kalau di laptop, di komputer cepet ya Pak? Cepet ya. Soalnya Iya, kan dia giganya kan 50 giga. Kalau ini kan cuma 5 gagu. Iya. Paling kita mentok-mentoknya 20. Iya. Maksimalnya kalau minimalnya 10-15 menit. Iya. Soalnya karena alatnya terbatas saja. Iya. Sorry ya guys, saya kemalaman datangnya soalnya ini saya dalam perjalanannya tadi macet. Macet. Emang kamu naik gajah Pak? Gajah kan jalannya lambat macet. Naik mobil pribadi, yaitu naik mobilnya Bang Hasan. Bugatti. Oh. Nah, mobil pribadi maksudnya mobilnya siapa? Mobilnya dia ya? Mobil teman saya, teman pengamen, dia punya mobil pribadi. Nah, mobilnya itu namanya mobil Bugatti seharga 10 miliar. Wow. Atau 10 M. Ember ya. Soalnya udah macet, terus saya ngelewatin kuburan panjang. Waduh, tapi di kuburan macet ya? Kalau ngobrol dulu sama pocong daripada bengong. Ya daripada bengong di jalan masih ngobrol sama pocong aja. Cong udah makan belum Cong? Hari ini saya lagi kopi guys, tapi bukan kopi hitam. Biasanya kan saya kopi hitam, ini kopi kopi lawak. Kopi susu. Oh, kopi susu. Soalnya, kopi luwak apa lawak? Kopi lawak. Kalau kopi hitam takutnya kalau malam saya nggak bisa tidur kalau minum kopi hitam. Iya, biasanya orang kalau minum kopi hitam itu langsung ngorok. Oh, emang iya Pak? Iya. Ya, orang ngantuk mah minum apa aja, minum keratin juga langsung ngorok. Oh. Kecuali pikirannya menghayal kemana-mana ya, walaupun nggak minum kopi juga nggak tidur.
Oh. Terus terima kasih untuk warga Madiun Jawa Timur dan Bapak Bupati selaku wali kota dan bupati Jawa Timur yang udah mengundang saya dan memanggil saya. Emang diundang apa kamu? Acara apa? Keren banget. Biasa seperti biasa menghibur, menyanyi. Oh, kirain, Padahal suara saya biasa, cuma kalau bagi dia saya dipuji. kirain kamu suruh motongin rumput yang di belakang rumah kan itu panjang-panjang. Iya, dia bilang kirain saya suruh nginin sawah, kan dijawab. Iya, banyak sawah. Ya atau suruh angon sapi. Iya. Sapi belum kasih makan. Undang kamu suruh. Atau suruh ngingket sapi. Menghibur. Pas saya datang ke sana, alhamdulillah saya disambut, bukan disambut ya, disambut pakai karpet merah. Iya, karpet merah. Iya. Berarti kamu di ini ya, digulung sama karpet merah gitu. Terus kamunya ada di dalam karpet merah gitu ya. Saya lewat, terus jika ada yang di tengah-tengah disuruh minggir, saya juga bawa pengawal dan bodyguard. Ada berapa tuh? Ada 1.000 orang Laron. yang awal saya. Banyak laron di Jawa loh. Yang awal laron ya. Pokoknya pakainya hitam-hitam. Iya. Guys, tunggu dulu sebentar, jeda dulu. Iya. Oke, tadi ada sedikit halangan dan jeda. Oke, seperti biasa saya ingin bertanya, tanya jawab kepada narasumber saya, yaitu Pak Bayu selaku orang biasa dan pedagang sembako ya Pak. Iya, dagang biasa. Jadi ke topik berikutnya yaitu seperti biasa namanya brolem. Iya, obrolan malam. Iya, bermalam. Saya dapat surat dan dapat pesan Pak dari teman saya, katanya saya suruh nanya pertanyaan. Surat apa? Undangan ya? Bukan surat langsung. Ini Request. apa namanya? Request ya? Bukan, ini tentang agama. Oh, request itu istilahnya pesan ya? Iya, pesan. Ini yang pesan pertama. bertanya. Apa itu? Apa arti syirik? Terus? Yang kedua, apa arti iri? Dan yang ketiga, apa artinya dengki? Oke, sebelum Pak Bayu menjawabnya dan sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa kalian di subscribe, like, share, dan komen. Jika ada pertanyaan yang kurang paham dan kurang mengerti, kalian bisa komen di bawah channel saya atau juga bisa dijapri di nomor WA saya. Selalu nomor WA saya akan saya selalu aktifkan terus selagi saya masih mampu. Untuk hari ini mohon maaf, kuota data saya habis guys. Oke, langsung aja ke Pak Bayu. Waktu dan tempatnya saya persilakan untuk Pak Bayu menjawabnya. Terima Oke, kasih. Terima kasih. Tadi menarik tuh, ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi balik lagi ke tema ya. Iya, Ada pertanyaan yang menarik. Apa sih artinya syirik ya tadi? Iya. Yang kedua, apa sih artinya iri ya? Yang ketiga, apa sih artinya dengki ya? Iya. Ini pertanyaan yang setiap hari kita lakukan, Oh, yang tiap hari kita jalani. Kayak semacam syirik kan tiap hari kita jalani. Apa sih syirik itu? Syirik itu artinya menduakan. Menduakan Allah itu syirik. Contohnya menduakan itu apa sih? Kita percaya pada batu-batuan, makanya wah gara-gara batu ini jualan saya jadi laku. Nah, itu termasuk syirik. Artinya apa? Percaya sama batu bahwa yang ngasih rezeki itu kamu gitu. Padahal kan yang ngasih rezeki itu Allah sendiri. Iya, itu namanya menduakan ya. Terus Allah ya, Pak. iya. Terus kamu punya pemikiran, wah saya semenjak ketemu sama Pak Bayu saya jadi tenar, itu suatu syirik juga. Patarnya bagi tenar itu bukan kamu, Allah sendiri. Cuman lewat jalannya gitu. Jadi lewat jalan ketemu sama saya jadi tenar, umpamanya contohnya begitu. Bukan kamu menuhankan sosok, menuhankan benda, menuhankan orang itu. Nah, itu padahal di kehidupan masyarakat banyak yang terjadi. Banyak orang menuhankan benda, artinya menuhankan harta. Yang dimaksud menuhankan harta itu apa sih? Menuhankan harta itu contohnya dia selalu menyembah mengagung-agungkan harta bendanya. Saya kaya, saya punya mobil banyak, itu kan namanya mengagung-agung. Padahal sih kita nggak usah ngomong jika orang sudah tahu bahwa mobil kamu itu banyak. Orang yang membesar-besarkan dirinya, istilahnya membesar-besarkan hartanya gitu, harta dari dirinya. Itu juga salah satu menuhankan harta. Berarti menuhankan selain Allah kan ya. Jadi kesimpulannya Pak? Kesimpulannya menuhankan atau mendewa-dewakan selain Allah, namanya yang syirik. puasa ya Pak. Terus yang kedua Pak? Yang kedua tadi arti iri ya? Iya, iri. Iya, saya paham Pak. Iri itu artinya
iri kalau sehat sih bagus. Dia sholatnya 5 waktu rajin ya. Saya harus iri, harus punya sifat iri. Dia seperti dia sholat 5 waktu harus iri. Jangan sampai dia sholat waktu kita 1 waktu aja nggak pernah ya. Itu namanya nggak iri. Jadi iri juga ada 2, iri yang baik sama iri yang buruk. Tapi kita pilih, makanya kan iri itu ada 2 mata pedang. Artinya ada di situ ada pedang yang negatif, ada pedang yang positif. Iri kalau untuk ibadah bagus, iri tapi kalau untuk kejelekan bagus. Contohnya apa? Contohnya dia punya mobil atau punya motor, kamu iri, jalan dia punya motor, saya punya becak, berarti dia pakai tuyul ya, namanya iri. Astagfirullahaladzim. Ya, itu namanya iri tapi tidak ada dasarnya. Nah, iri yang bagus adalah iri yang kira-kira dia punya motor, gimana caranya biar kita dapat punya motor, tapi dengan konteks bukan untuk menyaingi dia. Iri di sini untuk kebutuhan. Saya harus pakai motor nih biar jalan kita nggak capek. Kita harus pakai motor nih biar belanja kita nggak terlalu berat, kan ditaruh di motor belanjaannya. Itu kebutuhan. Itu Jadi contohnya. irinya iri kebutuhan, jangan iri yang tidak jelas. Iri yang tidak dijelaskan selalu memfitnah. Wah, dia beli motornya cuma kredit aja. Nah, itu namanya iri yang tidak ada dasar. Jadi iri ada 2, iri yang bagus sama iri yang buruk. Iri yang bagus adalah membangun kita supaya saya dapat motor gimana. Wah, saya harus kerja keras biar bisa beli motor, bukan semata-mata untuk menyaingi dia, tapi untuk kebutuhan kita gitu. Paham ya? Paham, itu contohnya ya Pak? Iya, contohnya. Kalau kesimpulannya Pak? Kesimpulannya ya sifat iri jangan kita tiru, karena sifat iri itu merusak diri kita. Merusak pikirannya, merusak kantongnya. Kalau dia punya tadi motor, aku bela-belain beli motor, padahal motornya itu setoran pertama, kedua bisa, ketiganya nggak bisa. Itu namanya iri yang tidak pakai tidak pakai aturan. Iri hanya menuhankan irinya itu, hanya menuruti irinya itu. Iya, ngerti Pak. Jadi intinya jauhkan dari sifat iri. Sifat-sifat iri itu merusak. Pertama merusak kantong kita, merusak pikiran kita, merusak suasana harmonis kita terhadap tetangga, terhadap teman, dan terhadap keluarga. Itu. Saya juga kalau suka iri sama teman saya. Teman saya kok nggak sekolah, teman kerja ngamen kok dia bisa sukses, kok saya nggak bisa sukses. Di situ saya bilang Nah, saya itu yang irinya itu gimana saya biar seperti dia, jangan melihat hasilnya dia, prosesnya itu yang dilihat. Itu dia bisa sukses itu apa ya? Apa yang kita harus tiru? Oh, dia malamnya ngamen, paginya nyupir bajai ya. Nah, itu namanya harus ditiru. Jangan dia malamnya ngamen, siangnya kamu tidur. Berarti kan penghasilnya beda juga. Ya, ngiri yang sehat, jangan ngiri yang sehat. Kalau ngiri yang sehat efeknya bagus. Terus kembali lagi ke dengki ya tadi ya. Iya ngerti, saya paham yang itu. Yang ketiga artinya dengki Pak. Yang dimaksud orang makanya kenapa orang yang sifat dengki itu neraka selama-lamanya, artinya apa sih? Artinya dia menanam sifat kedengkian. Jadi sifat dengki itu larinya ke di dalam. Iri juga di dalam, cuman dia ada agak keluar sedikit. Kalau yang dengki itu biasanya di dalam, menanam. Kalau iri masih di kulit lah ya, tapi kalau dengki itu udah menanam. Makanya orang yang menanam sifat kedengkian itu neraka selama-lamanya. Artinya apa? Artinya dia tidak suka pada orang tetangga, keluarga kita yang sukses, tetangga kita yang sukses, teman-teman kita yang sukses. Itu namanya dengki. Dengki itu sifat yang menolak orang lain sukses, yang harus sukses sendiri aja. Itu nggak boleh, karena kan setiap orang kan nasibnya berbeda-beda kan, ada yang kaya, ada yang miskin. Kalau kita selalu iri sama seseorang, padahal iri sama dengki itu satu paket. Cuman kalau iri itu sifatnya masih di luar ya. Kalau dengki itu udah ditanam, udah dalam larinya. Contohnya apa Pak? Contohnya kayak tetangga sebelah punya bajai, kita dengkinya istilahnya memfitnah ke seseorang. Wah, dia punya bajai ngutang, terus nggak tahu dia ntar bisa bayar ya. Itu kan udah punya asumsi buruk, jadi menanam sifat kedengkian. Udah punya niat buruk ya? Padahal sih belum tentu dia belum bisa store. Mungkin dia kan beli bajai kan udah memprediksi
bahwa saya bisa setor ke depannya kan, hasil dari setoran yang narik pajak kan bisa buat setor. Jadi kadang-kadang orang yang dengki adalah orang yang menilai pokoknya kesimpulannya orang dengki adalah orang yang tidak suka melihat kesuksesan orang lain, tidak suka, jadi merasa tersaingi. Padahal kan orang lain itu beli bukan untuk bersaingi, buat usaha. Saya beli baju itu nggak buat pamer loh, saya beli kulkas ini nggak buat pamer loh, buat jualan. Janganlah saya beli kulkas seakan-akan untuk manasin kamu, padahal kan saya nggak manasin kamu, emang beli kulkas itu mau jualan. Iya. Itu kadang orang-orang yang dengki bilangnya untuk menyaingi, padahal kan tidak untuk menyaingi, untuk jualan. Itu contoh. Contohnya. Jadi kesimpulannya Pak? Kesimpulannya adalah orang yang dengki adalah orang yang tidak menerima kesuksesan orang lain. Tidak menerima Kesuksesan orang lain. Iya, tidak menerima. Saya tidak terima dia jadi camat, saya tidak terima dia jadi RT, saya tidak terima. Menerima. Jadi hampir satu paket ya, hampir sama ya. Iya, iri, kalau iri kan sifatnya masih nggak terlalu dalam. Kalau dengki itu udah dalam banget. Udah ditanam, istinya pohon itu udah mengakar. Tidak ada niatan dalam hati ya. Makanya kan disebut orang yang dengki itu orang hati yang bengkok. Bengkok itu tauge tahu. Tauge yang buat sayur lontong itu ada tauge-nya, atau lontong sayur ada tauge. Iya, tauge. Tauge itu ada yang jualan. Masa tauge nggak tahu? Tauge itu apa ya? Sayuran itu yang melengkung begini, yang ada helmnya. Iya, itu tauge. Saya pernah makan. Ya, itu bengkok kan? Iya. Dia kalau dilurusin pasti patah. Iya. Artinya apa? Artinya kita janganlah ngasih saran orang yang hatinya bengkok, karena apa? Yang terjadi adalah memaki-maki kita seumur hidup. Iya, itu namanya hati bengkoknya. Tadi orang yang menanam sifat kedengkian, jadi yang terjadi membenci seseorang yang sukses, iri dengki. Makanya yang disebut neraka selama-lamanya adalah orang yang menanam sifat kedengkian. Paham ya? Paham, mengerti Pak. Sudah jelas. Ya, alhamdulillah nih udah 17 menit, udah lumayan. Panjang lebar tadi. Itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekumpulan nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu penjelasan dan jawabannya guys. Bagi kalian yang belum tahu dan ingin mempelajari, sudah dijawab oleh narasumber saya, itu Pak Bayu. Bagi kalian yang kurang paham dan mengerti, saya ingetin lagi, jangan sungkan-sungkan kalian untuk komen atau WA di nomor saya di Japri. Nomornya berapa? Nomornya berapa? Nomornya seperti biasa, nggak pernah ganti, yaitu 081 283 74 1958. Itu udah 2 tahun nomor saya. Udah permanen ya? Iya. Udah tidak roboh-roboh lagi ya. Walaupun ada gempa, ada longsor, nggak pindah-pindah ya. Iya. Terus jangan lupa sebelum nonton video ini di subscribe, like, share, komen jika ada pertanyaan. Terima kasih Pak Bayu dan semuanya. Untuk Awang selamat, untuk Sunataya semoga besok kalian untuk Awang selamat, besok kamu berjalan dengan lancar Sunataya, amin ya robbal alamin. For video, see video on the next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.